السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terpuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala icanin ita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang ita kesehatan, begitu juga selalu dimudahkan untuk mengisi waktu-waktu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa ta ucapan atas baginda sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pin kalam nene mulai ta baca kitab yang baru, ya, yang berkaitan dengan bagaimana tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pentingnya akhlak yang mulia. Jadi di dalam kitab ini, ya, dikumpulkan ahadithul akhlak, yaitu hadis-hadis tentang akhlak, yang dimana akhlak ini memiliki andil yang sangat besar di dalam Islam, ya. Dan dengan akhlak tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ngutus aku, nenengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, yang dimana sebelum datangnya Islam, akhlak orang jahiliyah, mereka menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan, percaya pada khurafat. Kemudian mereka melakukan maksiat, dan bahkan akhlak yang sangat tidak terpuji adalah terlihat ketika mereka orang-orang jahiliyah yakna mele berdua anak nina, ya, munna gita atau arak berita genna awananene lahirang anak nina, maka mereka langsung marah. Dan tanpa pikir panjang, bebek nina nene atau bayi perempuan tersebut langsung dikubur hidup-hidup. Dan ini tidak disenangi oleh Islam. Kemudian mereka melakukan maksiat, main wanita, mereka minum khamar. Dan datang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menghambakan diri mereka kepada
zat yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, antik tak terpuji. Karena kemuliaan tajari hamba adalah tatkala ta hamba yang lekta, tatkala penghambaan ini tak peruntukan untuk zat yang maha tinggi yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingembang ita rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan tak adalah tatkala kita mengikhlaskan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah. Kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Bagaimana cara berbakti, bagaimana cara bertetangga, bagaimana di dalam bermuamalah jual beli, diperbaiki oleh Islam. Ya, dan dengan tujuan-tujuan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pentingnya tentang akhlak tersebut, maka mulailah kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memahami hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab Ahadithul Akhlaq. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Beliau di sini mengumpulkan hadis ini ya, adalah hadis in sampai anda pin pertemuan kajian selama Ramadan di tahun 1441. Telu tahun ini liwat ya. Ini yang beliau bukukan. Dan yang pertama di sini beliau menyebutkan setelah memberikan muqaddimah, bab yang pertama adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu mbekeya. Ya. Karena sekali lagi para jemaah, tanpa akhlak nenek yang nak ketempuh mana orang Islam yang sesungguhnya. Mbeke ita ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang menyelisihi sunnah akan terlihat dari akhlak kita. Karena di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlapuna ngajaran, ahlapuna pin dalam sunnah nenek mada ita tentang akhlak. Semuanya tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita, adab kita kepada Allah, bagaimana akhlak adab kita kepada Rasulullah, bagaimana kepada Al-Quran, bagaimana terhadap Islam itu sendiri, dan bagaimana muamalah adab kita sehari-hari antara hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bagaimana perlakuan tak kepada hewan sekalipun diatur di dalam agama Islam. Jadinya agama Islam adalah agama yang sempurna. Inyebutang ahlaku berkaitan dengan kebaikan dunia akhiratan. Pasti disebutkan di dalam Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak mungkin lupa nyebutan berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Karena mungkin Allah Subhanahu Wa Taala lupa. Sebagai bukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa waqad bayyantuhu wa amartukum bihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya narak suatu perkara imina pada deket timba Allah, imina pada cintain li Allah Subhanahu wa taala, melainkan wah sampeangku, wah jelasangku. Ketika Nabi mengatakan wah jelasangku, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Ahlapuna wah jelasang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amartukum bihi,
Dan aku perintah kalian, suruhku pada untuk apa? Memenuhi perkara tersebut, untuk melakukan perkara yang baik tersebut. Imina ita dekat timba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah akhlak yang mulia. Rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, nas'alullah azza wa jal ayyamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil karim alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ngembang ita, ngaruniayang bagi kita adab-adab yang mulia, adab-adab yang terpuji, dan akhlak-akhlak yang lurus. Akhlak yang lurus kita dapatkan di dalam Islam. Kita akan bisa dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa hadyu qudwatina. Karena akhlak yang mulia ini, ya, adab yang terpuji ini merupakan petunjuk lekan qudwah ta, panutan ta. Siapa? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang baik. Ya, panutan i bagus, akhlakna lengkap. Arak pin diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukupang lekta. Ya, cukupkan kita yang berkaitan dengan ibadah kita, kumbe tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, lihat, pelajari, embeke ilekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Begitu juga yang berkaitan dengan akhlak, ya, yang berkaitan dengan akhlak keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sebagai guru, kumbe kesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagai seorang rasul, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya menjadi seorang suami, seorang ayah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sebagai seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sesuai dengan fungsi beliau. Ketika menjadi suami, dia menjadi suami yang baik. Ketika dia menjadi ayah, dia menjadi ayah yang baik. Jadi ini lengkap para jemaah. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Alladzi qala anhu rabbuhu wa tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang tinggi, berada di atas akhlak yang agung. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nara bandingna mbek yang kan minta turut nengkah. Ya. Cara makan, cara tidur, ya, cara entah berkelambi kereng, bagaimana cara kita jual beli, lengkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kering nengkah imbe melenta melajarinnya. Ya. Mana yang akan kita pelajari? Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa hu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kita kepada akhlak yang terpuji, karena ya nara bau inunjukkan akhlak terpuji nono melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, Allahumma hdi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, ihdini li ahsanil akhlaqi, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Karena ya nara ibau
nunjukin aku, bimbing aku timpa akhlak terpuji, illa anta, melainkan engkau wahai Allah. Nenek tak baca bilang jelo. Ya, tiap hari minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika berdandan ya, ijari patokan utama pembe kaca, kedua HP, ketelu komenan baturi lain. Kasupang nak kile iya, kasupang nak iya. Kita tidak pernah memohon. Coba ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika berpakaian, ya, ketika berpakaian, mengenakan baju, berjilbab, ya, memakai busana muslimah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsanta fi khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ahsanta fi khalqi, engkau telah ya menciptakan aku dengan penciptaan yang baik. Fa ahsin khuluqi, maka perbaiki akhlakku. No. Ante ya kita girang pamer lu untuk pakaian tano. Ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan apa? Dengan atau pada cara berpakaian tersebut, supaya pakaian nona jadi akhlak yang sederhana. Begitu juga kita yang laki-laki. Ya. Bukan sekedar ijari patokan bagaimana akhlak kita, ya, sekedar melihat bagaimana kata orang. Namun yang lebih utama adalah laku kita timba Allah Subhanahu wa taala, ibau atau imampu untuk memberikan kita karunia akhlak yang terpuji tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa huwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita lekan akhlak yang tidak terpuji. Kita memohon juga kepada Allah, selain memohon akhlak yang baik, talaqu timba Allah supaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, mepuluk, belekak, ya, tidak amanah, ya, atau yang jelek juga apa? Mengambil makanan dari sesuatu yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan jelas di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Arba'un idza kunna fika ma 'alaika aw fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada telu sifat. Empat sifat. Ada 4 sifat. Mon 4 sifat nenek na terjaga pada diri kita, na baulek tan jaga ya, maka ya tawagin bersedih, khawatir dari perkara dunia yang luput dari kita. Ya tagin menggerutu, kita tidak menyalahkan kendaraan, kita tidak menyalahkan permodalan, ya tanyalah apa sistem tadi dalam berbisnis, cara anta bertani, cara anta berternak. Atau kita tidak akan menyalahkan orang lain dan tidak berkecil hati dari dunia yang luput tersebut. Kebanyakan kita apa? Pada sesuatu, misalkan usaha angkunengka, usaha gabah, ya, berusaha bisnis gabah, modal 2 juta, ya, beli gabah sekian, harus tak mau keuntungan juta tengah. Qadarullah ma syaa fa'al, Allah menakdirkan sebaliknya, rugi juta tengah. Ketika rugi, melenta untung juta tengah, lagu rugi juta tengah. Ai ke kita salah ang nangka. Dajak pelihno. Ya. Sebab dan nyerak nempas ya nyakan hujanmu. Bui wah kesalahan. Ya, semuanya disalahkan. Sampai terpal tepung lapu nang memeang.
Kenapa para jemaah? Ya tawah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memalingkan sifat yang buruk. Kemudian ada 4 sifat yang kalau kita jaga maka ya tawah gin bersedih. Selu doang duantah. Ya. Tidak pernah bersedih dari dunia yang luput dari kita. Yang pertama adalah sidqul hadits. Jujur. Ya. Jujur. Kira-kira bau ke jemak pe datang. Mon yakna bau no yakna bau kateka. Ya. Jujur. Alugin ya ke pe anti wah. Tatkala tidak hadir alasan macam-macam wah mulai. Alasan ini mampu nyalahang batur. Maka jujur. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Atas kalian untuk menjaga sifat jujur. Jujur di dalam perbuatan, perkataan. Ya. Lagu kumbe, ibu-ibu. Jujur mesiatu mama no. Menarukat pin kekelaan pe, jang kelak pai lalu. Ya, amangetan. Pe ketoanin kami kumbeke rasana. Ya nahara wah mai anlik nene. Pesa dua, jujur nono. Jujur untuk menjaga apa? Hati istri dan boleh. Ya. Tono doang langanna. Ya, atau gin pe saling bandingan lek madung pe mbeke ngesani dah apa aku pe paling nges. Ya, paling ngesan nengka sang bareh jak lain wah. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya jaga sidqul hadits. Berikutnya wa hifdzul amanah. Menjaga amanah. Ya, menjaga amanah terutama kita yang menjaga amanah umat, misalkan diberikan amanah untuk menjaga perbendaharaan gubuk masjid, kemudian yang lain-lainnya diamanahi oleh masyarakat, oleh jamaah, maka jaga. Dan bahkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sampai ginta toker bentuk na apa yang dititipkan, misalkan engkau 100.000 lagu sugulan ini siu-siu 1 siu lagu duitnya siu-siu pengajin siu doang girangna datang batur arak ke pengajin siu ta toker wah pe mulai wah tamele no kerang siu no lei lembar atau 2 lembar maka amanah nono sudah mulai. Ini dia. Mbejak mulai ya. Itu dijaga. Ya. Sugulan 20 nono wah. Ya mampu gen kadu laun. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini amanah. Ya. Kemudian wa husnul khuluq. Dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang mulia terjaga pada diri kita. Akhlak yang mulia, kumbesaran tarukan, bagaimana cara kita bertamu, bagaimana cara menyambut tamu, kumbesaran ta berbakti kepada orang tua, bagaimana adab kita sebagai anak. Ya, kita jaga. Dan yang keempat adalah wa'iffatu mat'am, menjaga makanan-makanan yang halal. Keempat nenek muntah bau jaga ia maka santai hidup dah. Tidak banyak beban. Yang pertama adalah jujur. Apa Bu? Bu saya? Jujur. Kedua? Amanah. Menjaga amanah. Ketelu?
Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak, Masya Allah. Dan yang keempat apa? Menjaga makanan yang halal. Karena para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap makanan, minuman ita, maloh lambung ta berpengaruh pada amalan zahir kita. Ya, dan bisa dibuktikan. Ya, dampaknya pertama dampaknya pada badan kita. Kita sakit-sakitan wah. Ya. Kemudian yang berikutnya dampak yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala tampakkan dari keluarga kita. Ya, diberikan ujian anak tak sakit, awan tak sakit, maka jaga. Ya. Kemudian halal ataupun haramnya makanan berdampak pada doa kita. Apakah doa anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Rahimani wa rahimakumullah. Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya adab dan akhlak yang terpuji nenek sebagai simbol, ya, sebagai tanda keberhasilan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mun yaknara akhlak ta, maka kita akan sengsara di dunia dan akhirat. Ya, di dunia paling tidak orang akan mengatakan, ya kafir rapat li idan ini, ya datonya payang. Atau orang mengatakan, ya dulan siapa ida, ya datonya paita. Ya, ya ada ulang jango, ida bae mun ta sakit, ya ada wah mindok-mindok. No. Saling balasin dampaknya di dunia. Dan bagaimana dengan di akhirat para jemaah? Di akhirat tentunya lebih apa? Lebih besar kerugian ta. Karena ya nara kesempatan tagin nebus kesalahan tersebut. Yang menjadi penebusnya adalah pahala atau dosa orang yang akan dikembalikan kepada kita. Maka tunaikan akhlak yang mulia semasa ta hidupin dunia ini. Bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat kumbe saranta, ya, besemeton polong poset. Harus dipelajari. Bagaimana cara kita berkeluarga, ya, kerukunan suami istri, bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, pelajari. Sebelum apa? Sebelum kita nyesel. Rahimani wa rahimakumullah. Wa mastujlibat al-khairatu bimithlil khuluqil fadil wal adabil karim. Maka tidak akan didapatkan kebaikan-kebaikan seperti apa yang didapatkan oleh keutamaan memiliki akhlak dan adab yang baik. Luwi kebaikannya, ya, dengan akhlak dan adab yang baik tersebut. Wad-dinu kulluhu khuluq. Karena agama ini semuanya akhlak. Agama semuanya akhlak. Di mukaddimah kita sebutkan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana akhlak kita kepada Al-Qur'an, bagaimana kepada agama Islam, bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepada pemerintah kaum muslimin, bagaimana dengan sesama manusia atau sesama kaum muslimin, bagaimana perlakuan kita kepada orang-orang selain Islam atau orang-orang kafir. Ada ahlakuna wah badak dari tali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Maka barang siapa yang memiliki akhlak yang mulia di hadapan kita, ya, atau orang yang memiliki andil karena akhlaknya, ya, demen ni tatangkat datokol karena akhlaknya, bukan karena dunia yang dia miliki. Ya, betah ita bebaturan bersahabat karena akhlaknya di dalam muamalah, jujur, ya girang, tidak pernah menipu, ya, selalu meminta maaf dan memaafkan. Orang akan betah. Beda dengan sekedar kita betah karena sekedar melihat apa? Kehidupan dunia yang dimiliki. Betah karena betah ita tokol tu pernuan ini lainan.
Beda. Tapi ketika kita betah kita tokol tangkat semeton tanono, cara andai rukatno beda, bagus. Nyapa yita, senyum. Ya, papah narak no nyerak doang ida berbagi, beda. Ya. Maka orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji, maka agamanya juga baik. Yakin no. Ya, sebaliknya tidak mungkin orang dikatakan dia orang yang beragama atau memiliki ya pemahaman yang baik di dalam agama atau yang disebutkan sekarang mendatangkan oh baik tanejak sunnah pun nih ngaji sunnah kata baang sunnah ni pin akhlak no. Karena sunnah nono bukan sekedar belajar bagaimana salat, kumbeke ketentuan zakat, bagaimana berhaji. Ya. Namun yang paling besar di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ruang akhlak nono, lui. Mun salat ya. Ini kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Puasa, haji. Tapi ketika berkaitan dengan akhlak, kebaikannya kembali kepada kita, pengaruhnya pada orang lain juga. Sekali lagi, agama itu dilihat dari bagaimana cara kita berakhlak. Ya, kah? Bertahun-tahun nenek tuntut dia ilmu sunnah atau mempelajari tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak kecil, bermain batu bersama anak-anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur bebeak beci imangan itu itin jauna. Baitan engka menarak bah. Biasa ni. Bebeak mudi. Ya nawah ngembang julu gin prasmanan bebeak ini. Sekali kapan pejulu kayah kali. Bebeak no, nam perlu berjulang nap kembul dua. Teh bebeak sebur ngang ai na bare. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak kecil ya, bebeak itu itinjau anda bebeak. Ya. Ini anak kecil. Ketuk-ketik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, samillah." Anakku, empungku. Nah bagus lek tabasa no. Ada bangkek po. Ya namele takut bebiak noh mendak na takut. Jerak na non cucungin na ipe. Ya. Ya gulam, anakku. Samillah. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, pemangan ngadui makanan. Wa kul mimma yalik, kemudian besang embeja ijulum pejulu. Karena ketuk-ketik. Ya. Lagu lui tuloka no semakan bebiak. Apalagi urusan munara buka bersama dulang mbe gian milen be kisina nene. Berlebihan le bebeak ini. Kembe. Mbe kiluian, mbe kianu macam. Ya. Ini salah. Contohkan kepada anak-anak, mbe ja intolok ngang itanono. Ya. Neneng gelidung dulu. Akhirnya apa? Tembolak piring ini itu ya anak keruan langan. Ya, contohkan pada anak kecil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua ini dah tentang penyebab i paling luwi i minak batur tama surga.
Apa ke penyebab ampuk tatama surga? Ini ketuanin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Nah, ya, takwa kepada Allah. Dan Allah membarengkan antara takwa. Takwa ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak terima Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tak takut ketika apa? Ketika kita bersama yang lainnya. Napa ada takut talik ketika tamesa-mesa. Pinjulun batur maca Quran, julun batur tas salat, julun batur kita bertasbih, kita berzikir, berdoa, bagus. Tapi bagaimana ketika kita sendiri bau kelek tanjagaya? Dan itu takwa. Nah, pada amalan kita ketika sendiri ataupun bersama orang lain itu takwa. Muna bagus bersama yang lainnya, bagus ketika ta mesa-mesa, itu takwa. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia, yaitu hubungan ta dengan sesama makhluk Allah atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan kebaikan. Setiap melakukan keburukan, mun wah tanggawi isalah no, nah bagus kah? Ngikutinnya. Kerjakan yang baik. Buruk talalu, ya, ngerantik batur, nyerak istighfar, nyelak laku maaf. Ini namanya apa? Mengiringi perbuatan buruk dengan yang baik. Tamhuha, dan itu akan menggugurkan, menghapus keburukan tersebut, ngapus dosa entah. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, pergaulilah manusia atau orang lain dengan akhlak yang terpuji. Ita demenitan sapa dengan senyum yang baik. Batur, tak mesti demen yang gitu. Ya. Kita senang kalau orang tegur kita dengan memulai assalamualaikum. Ya, salamin naita. Gitu mesti batur demen yang salamin. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbab dukhulil jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia tersebut dari sebab-sebab masuk surga. Ya, sang yana boleh tak? Gin apa? Untuk bisa memberikan orang makan. Gin bilang jelo, nyantunin batur, magingang batur bilang Jumat kepeng. Yana boleh tak sang? Ya. Tapi tidak bisa dibatasi bagaimana kita senyum, bagaimana kita saling menegur. Ahlapu tak tahu nenek jak. Ya. Nenek wah kikit, sondem. Kan narak main gitu no. Paling tidak nyelak saika, wah ya tagirangnya payang lagu talomayan ke berembeng. Nenek kikit, sondem. Sogol. Ini tidak ada baiknya. Jadi nalapuna sifat buruk no terkumpul, kikit. Ya. Kikit. Kemudian tidak suka menegur, tidak bermurah senyum. Ini sifat yang buruk juga. Engkau pulang mampu. Maka tidak ada kebaikan yang ada pada diri kita. Kikit, sondem. Nah, ibu-ibu, kumbe. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qarranahu bittaqwa allati hiya a'zamu wasiyah.
Dan Nabi SAW membarengkan ya penyebutan akhlak yang mulia nono dengan pentingnya takwa. Di mana takwa ini adalah wasiat yang paling utama. Ya. Dalam khutbah usikum bitaqwallah. Dan takwa ini insuru itali Allah, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk apa? Untuk berwasiat tentang takwa kepada anak-anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir para orang tua yang akan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, pemalas. Khafu alaihim, khawatir. Khawatir. Anak mun mate ku jahailah. Ai tagin ngelingok ya bebeak ni. Nene bae masinta hidup no nakal na begawean, na roja no luntu. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Mun ita memiliki kekhawatiran yang seperti itu, diwarisi atau diberikan keturunan-keturunan yang lemah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Berwasiatlah kepada mereka takwa kepada Allah, jaga hak-hak Allah anakku. Ya, wal yaqulu qawlan sadida, dan selalu ucapkan perkataan yang lurus, pejujur. Ini pesan entah. Ya. Kumpulang bebeak lapuk na. Kakak kumpulang nak kakak anda nak adinda lapuk na kumpulang. Sang waya nawah ni. Kumpulang. Wasiat saya beruk na lalu entah letin anak-anak nono. Ya. Bangkat no. Beruk na sampel. Pada perhatian ya. Nono dong minta wasiatan. Kita sampino. Ya, kak na telat mangan. Kak telat ngawis. Ya, itu yang selalu dikhawatirkan. Namun, ya, dengan wasiat lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pembelajaran lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membarengkan penyebutan takwa dengan akhlak yang mulia, ini menunjukkan akhlak ini adalah sesuatu yang sangat agung pada kehidupan kita. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan penyebutan takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lianna taqwallah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa nono gen memperbaiki hubungan tali Allah. Ya. Jai takwa Allah akan menjaganya. Ya. Yang takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan padanya, penjagaan keselamatan ta, penjagaan yang berkaitan dengan kebutuhan ta. Ya. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan bertakwa Allah akan berikan dia jalan keluar dalam permasalahan yang dia hadapi. Le gina ngembeng rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Perbaiki hubungan tali Allah kan. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Adapun akhlak yang mulia nenek gen magusang hubungan ta antara satu hamba dengan hamba yang lainnya, suami dengan istrinya. Pada berakhlak kan. Ya. Tangadu ka basai bagus timpak tuninano. Abu Sayyab. Kumbeke. Apa ubinan bagusna tuninano kumbele pengubin ida sayang ke
Apa? Awangku ke? Oh, PKTK awangku. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus nenek. PKTK awang. Lalu PKT kurang oke. Lalu kembali. Ya, sang kinarak melentan dong baru PKTK awangku. Munia narak melentak bitokan. Harusnya bagus doang Abu. Ya, jadinya para jemaah, bagaimana tutur kataan tapi nawanta sayang awangku enges cinta apa aja imina tunina nih demen denger ya nono tak adu. Aku ja misal Abu Sayap tunina aku ja Abu melengku nguben putri PK nguben ida. Nah, ratu apa aja no, pokok nai bagus. Ya, begitu juga istri, suamiku, cintaku. Arak ke ibu-ibu ini lagu. Kumbe arak ke nguben epe sayang. Ya narak. Geyogin sayang lang deh. Ah ibu-ibu, teh dah ulek nengka. Ya, ulek kami ngaji nenek. Kape mangan kayang, pekan gitu. Ya. Kepelos wahya isin dompet, jemak rumbuk mampu EP. Keranti kedi cuman perkataan yang baik. Lagu nenek kah? Pe mangan kah? Serusu. Pernulek pe. Ya. Kemudian jadinya takwa yang mulia akan mempererat hubungan kita dengan sesama hamba. Fataqwallah tujibulahu mahabbatullah. Adapun takwa kepada Allah ini akan mendatangkan cinta Allah. Allah gin demen pinita. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Wa husnul khuluqi yad'u wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi, dan akhlak yang mulia ini akan menyebabkan datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Demen Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini ya untuk muqaddimah atau pembukaan pen kitab Ahadithul Akhlaq. InsyaAllah kita sambung pen pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu ngembang kita kesehatan serta kesempatan yang baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Azan.